Ya. Adapun sebentar kita akan mengikuti sharing materi ataupun diskusi dari Kak Eden Sumbeang atau yang biasa kita sapa dengan Kak Ari, dan juga setelah itu mungkin ada sharing juga setelah materi dan mungkin ditutup oleh doa oleh Kak Ari. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengucapkan puji syukur dan juga meminta pertolongan agar selama kegiatan nanti kita akan berjalan dengan lancar. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, selamat sore ya Bapak. Ini kami ya Bapak, anak-anak-Mu yang kembali berkumpul di dalam room meeting ini ya Bapak. Kembali berkumpul untuk kegiatan pemimpin kelompok kecil ya Bapak. Biarlah apa yang kita lakukan, apa yang kita sharingkan mungkin nanti ya Bapak diskusikan, turunan kehendak-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau yang bertata dalam kerajaan. Biarlah Engkau yang bertata dalam hati dan pikiran kami sementara ya Bapak. Ya Bapak, kami ingin mengucapkan terima kasih karena Engkau telah memberkati dari tadi pagi hingga sore ini ya Bapak. Biarlah Engkau yang terus menyertai kehidupan dan juga langkah kami ya Bapak. Bapak, binanya doa kami ya Bapak, doa anak-Mu yang kurang sempurna. Biarlah Engkau yang terus menyempurnakan dan sambut doa kami ya Bapak. Haleluya. Amin. Dan adapun juga setelah doa ini dan juga untuk menyambut diskusi ataupun sharing dari Kak Ari, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Melayani Lebih Sungguh, dan mungkin bisa Butet bantu tampilkan lagunya. Ya, baik, untuk Kak Ari mungkin bisa dipersilakan. Halo, selamat sore. Kedengaran suara? Ya, jelas Kak. Ya, oke. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di sore hari ini karena dengan kemurahan-Mu, Tuhan masih mempertemukan kami di tempat ini. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan telah percayakan
untuk melaksanakan kegiatan ini yang bernilai kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau masih terus menaruh beban kepada adik-adik yang terus bersemangat, berupaya di tengah-tengah banyak tugas, bahkan pergumulan mereka. Mereka masih berupaya meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang untuk melangsungkan kegiatan ini. Tuhan tolong berkati adik-adik yang telah mengambil bagian, agar supaya Tuhan mereka menyadari dan merasakan bagaimana bekerja di ladang Tuhan. Sungguh sukacita penuh. Tuhan, saat ini kami akan belajar bersama tentang pemuridan. Tuhan tolong bantu kami, mampukan kami, supaya Tuhan di waktu ini kami benar-benar mendapat pemahaman melalui firman, menginspirasi kami untuk bisa menjadi pembuat murid dan murid yang setia hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Langsung ini. Iya, Kak. Oke ya. Pertama terima kasih ya untuk kepercayaannya. Ya, Kak Ferdi hubungi kemarin ya. Saya baru sadar ternyata hari ini. Semoga dengan persiapan dan waktu yang diberikan saat ini terus bisa sama-sama saling menggali ya dan saling memahami. Boleh satu orang baca firman-Nya di Petrus 5 ayat 2? Ada yang sudah dapat? Bisa satu orang bacakan? Yang judulnya Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Satu Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Iya, terima kasih Aldi. Teman-teman, ini firman Tuhan yang sangat menarik ya untuk orang sebagai murid untuk mengerti hal ini ya. Diterang disuruh gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Teman-teman, yang harus digarisbawahi pertama harus memang memiliki hati yang ikhlas ya. Memiliki hati yang ikhlas, yang tidak dengan paksa. Jadi kehendak hati yang ikhlas itu kadang tertemukan pada saat pengenalan akan Tuhan itu lebih dekat lagi ya. Teman-teman akan merasakan dan mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sukarela. Ini salah satu dasar ya. Salah satu dasar untuk bisa menjadi murid dan pembuat murid. Ini ya. Tapi sebelumnya itu teman-teman, sebelum kita orang ke sini, ya terus harus pahami dulu ya visi dan filosofi pemuridan. Ya mungkin teman-teman sudah pernah dengar, tapi saya coba ulangi lagi ya. Sebelumnya suara saya kedengaran jelas? Jelas, Kak. Oke ya. Jadi pemuridan itu adalah suatu proses untuk menjadi dan menjadikan murid. Ya. Jadi yang namanya proses itu kan ada prosesnya kan, orang bisa harus menjadi murid. Ya. Yang pertama teman-teman, proses dalam untuk menjadi murid, terus butuh proses ya. Kita akan diproses untuk menjadi murid. Terus menjadi. Di dalam menjadi juga itu ada proses.
Jadi memang berlapis untuk bisa menjadi murid ya. Jadi proses untuk menjadi murid dan menjadikan murid itu butuh keikhlasan. Ya teman-teman harus siapkan waktu, tenaga, pikiran, mempercayakan diri kepada salah satu orang yang dipercayakan untuk sama-sama diproses menjadi murid dan nantinya menjadikan murid. Ya. Jadi pemuridan itu teman-teman harus pahami itu ke diri sendiri dulu ya. Jadi teman-teman memuridkan itu yang pertama orang harus ke diri dulu sendiri. Berkaitan dengan diri. Jadi memuridkan, teman-teman sebelum memuridkan, teman-teman harus menjadi murid dulu, tidak boleh tidak. Ya, tidak boleh tidak. Itu hukumnya. Kalau ingin menjadi murid atau mungkin menjadi murid dan memuridkan, teman-teman harus bisa menjadi murid. Ya. Ini bedanya pemuridan dengan kelas pemuridan. Kalau kelas pemuridan, teman-teman bisa kasih ayat hafalan ya. Teman-teman ayat apa? Ini ayatnya tolong dihafal ya. Teman-teman tidak hafal tidak apa-apa. Itu kalau kelas pemuridan. Tapi kalau pemuridan untuk menjadi murid, teman-teman wajib menghafal ayat dan teman-teman akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk menghafal. Jadi sebelum teman-teman berikan ke adik-adik kelompok ataupun ke anak-anak, teman-teman harus wajib dulu hafal. Jadi proses menjadi murid, diri orang dulu harus bisa menjadi murid. Orang dimuridkan dan mengerti. Dan setelah itu baru orang bisa memuridkan. Itu hukumnya. Kita akan susah memuridkan kalau orang tidak pernah merasakan menjadi murid. Orang tidak pernah diproses menjadi murid. Murid itu seperti apa? Saya tidak tahu teman-teman yang di kampus mungkin pakai bahan apa ya. Mungkin PIPA atau MHB, mungkin sama bukunya dengan yang teman-teman perkantas pakai ya. Teman-teman sangat efektif kalau saya dan teman-teman pernah dimuridkan dan teman-teman mengalami ya. Mengalami seperti apa itu dimuridkan. Karena pemuridan itu bukan hanya tentang firman Tuhan. Pemuridan itu adalah berbagi hidup. Berbagi hidup, memperhatikan makan, semuanya diperhatikan. Itu pemuridan. Ya. Jadi teman-teman siapkan waktu untuk memikirkan kondisi adik-adik yang dikelompokkan. Kesehatan, keuangan, orang tua, tugas, cara mereka berdoa, cara mereka berbicara, semuanya terus harus perhatikan. Itu untuk menjadi PKK tadi ya. Teman-teman, kalau teman-teman tidak pernah diperhatikan ini pada saat menjadi murid, ataupun tidak pernah mengalami hal ini, teman-teman akan susah. Susah sekali untuk mempraktekannya. Kenapa? Karena teman-teman tidak alami. Teman-teman tidak pernah mengalami yang namanya proyek ketaatan. Kalau teman-teman ini kita tidak alami, kita akan susah untuk bisa memuridkan. Susah kita menjadi pemimpin kelompok yang handal. Kenapa? Kalau pemimpin kelompok mandek, pasti mandek adik PKK-nya. Ya, pasti. Kalau pemimpin kelompoknya tidak hafal ayat, terus dia paksakan untuk adik kelompoknya hafal ayat, itu tidak berefek. Itu tidak berefek. Ya, itu tidak berefek. Saya kasih contoh ya teman-teman. Pemuridan ini proses dari awal sampai akhir. Tidak ada akhirnya, jadi alumni murid tidak ada. Sampai mati, itu pemuridan. Sampai mati itu pemuridan. Teman-teman tahu kan, panggilan orang di dunia yang paling utama menjadi murid. Kalau teman-teman tidak mau menjadi murid dan tidak mau dimuridkan, orang bukan yang Tuhan cari. Tuhan cari, Tuhan panggil saya dengan teman-teman yang mau menjadi murid. Kenapa teman-teman? Orang punya pesan amanat agung ya, pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku. Teman-teman, susah kalau kita tidak bisa menjadi murid terus terang bisa memuridkan. Agak susah ya, agak susah. Jadi memuridkan itu ada banyak cara ya, ada banyak cara. Ya, ada banyak cara untuk memuridkan orang lain, dilayani termasuk pemuridan. Tapi kan kalau kita yang di kampus kan kita pakai yang konsep yang ya yang so familiar lah, yang kelompok kecil. Saya teman-teman ya sharing sedikit. Pada saat saya di kelompokan Yadi, teman-teman mungkin tidak tahu ya kayak Yadi itu, tapi dia biasa sering ke Gorontalo. Dia selalu memperhatikan. Kalau saya berdoa, dia ingatkan, Dri, kayaknya doamu tadi ini kepanjangan, ini katamu kamu ulang. Si Kayadi itu sampai segitunya sama saya. Kalau saya bawa firman, kalau Wiri, bagus kamu bawa firman. Cuman kata ini kayaknya kamu sering-sering ulang. Sampai segitu Kayadi ingatkan. Termasuk makan, Kayadi itu sering sekali masakan saya. Kalau kita orang kelompok di gereja Liluwo, saya lihat Kayadi itu. Bagaimana dia masak nasi, rice cooker, terus beli mie, kita pakai koin-koin, uang koin. Karena sama serba terbatas. Saya lihat itu, teman-teman. Dan itu sangat membekas. Nah, itu yang saya bilang tadi, teladan hidup bagi kelompok PKK. Saya tahu bagaimana Kayadi itu perjuangannya melayani saya, luar biasa. Saya masih peminum, saya masih merokok, tapi tetap dia setia. Saya lihat Kayadi itu melakukan itu. Masih pakai sepeda, dia ke kos saya, tidur di kos saya. Dia lakukan itu, diajak saya masak, makan sama-sama. Kalau traktir jarang, traktir makan. Karena memang kita terbatas. Kalau makan masak sama-sama, sering. Dan pada saat saya kelompok dengan Yose, Pidi, Hardi, Dewa, saya lakukan itu. Kenapa? Karena saya alami itu tadi ya teman-teman. Karena saya dimuridkan tadi, itu saya alami itu. Jadi ini hanya proses bagaimana teman-teman punya pengalaman, dan teman-teman bagikan. Oke ya. Teman-teman, proses menjadi murid itu sangat penting. Kenapa? Karena kualitas murid itu sesuai dengan harapan yang Tuhan inginkan. Kalau teman-teman lihat ya, di Lukas 14 ayat 25 sampai 27 ya, saya coba bacakan untuk teman-teman. Lukas 14 ayat 25. Pada suatu kali banyak orang yang berduyun-duyun mengikut Yesus. Teman-teman, ini yang namanya berduyun-duyun mengikut Tuhan Yesus banyak berarti. Lebih dari orang yang hadir di Zoom ini. Banyak teman-teman. Terus apa yang Tuhan Yesus katakan? Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling. Ini Tuhan Yesus berpaling dan berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Teman-teman, kualitas seorang murid, Tuhan Yesus itu tidak suka kalau banyak, bukan tidak suka. Dia tidak hanya pengen banyak orang, ini berduyun-duyun banyak sekali ini. Katakanlah kalau macam mahasiswa baru, banyak sekali ini mahasiswa barunya. Tuhan Yesus tidak bilang, wow, luar biasa, banyak sekali ini. Tuhan Yesus tidak bilang seperti itu. Kualitas murid tetap dia utamakan. Apa yang disampaikan? Kalau kamu tidak membenci ayah dan ibumu, ini dalam tanda kutip ya, teman, ini ada penjelasannya lagi. Barang siapa tidak memikul salib, tidak menyangkal diri, dia tidak menjadi muridku. Padahal teman-teman, coba lihat ini, banyak sekali orang yang ikut. Kalau mungkin teman-teman, ya paling enak sekali. Wah kakak, adik kelompoknya banyak sekali kak. 20 orang, bahkan 50 orang mau dipimpin sama dia. Tuhan Yesus tidak, bukan itu yang dia utamakan. Karena dia tahu kualitas murid bukan dari jumlah banyaknya orang. Perhatikan lagi teman-teman ya. Di Matius 4 ayat 19, saya coba bacakan lagi. Teman-teman, suara saya jelas ya? Jelas suara Ya, Aldi? jelas Kak, jelas.
Oke, sip. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kualitas murid yang utama satu, teman-teman, menjadi penjala manusia. Menjadikan murid, bukan mengumpulkan banyak orang, menjadi banyak followers, banyak pengikut, bukan itu, teman-teman. Kalau cuma itu Tuhan Yesus dapatkan, bayangkan teman-teman, berduyun-duyun orang mengikut dia. Tapi sekali lagi ya teman-teman, Tuhan kasih syarat, ini loh yang dia butuhkan. Bahkan teman-teman, Tuhan Yesus pernah melayani 4.000 orang laki-laki, 5.000 orang. Dan pada saat dia mengajar tentang jika kamu meminum dan memakan dagingku, ya, ini tentang banyak orang meninggalkan dia. Banyak orang meninggalkan dia. Bisa lihat di Yohanes 6 ayat 66. Itu Yohanes 6, kalau teman-teman lihat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, ini Tuhan. Ayat 66, teman-teman ya. Di situ kan judulnya, kalau teman-teman lihat di Yohanes 6, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ayat 66, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bayangkan teman-teman. Tadi yang berduyun-duyun ini 5.000 orang. Kalau macam saat itu ya teman-teman, Tuhan Yesus mencalonkan anggota DPR atau DPD, kalau dia butuh followers ya, saya yakin pasti terpilih. Pasti terpilih kalau macam dengan kondisi orang-orang dulu ya, kayak macam paling kebutuhan satu orang, macam satu orang calon dia butuh mungkin 5.000, 10.000, Tuhan Yesus sampai itu. Dengan dia kalau yang terbaca ini teman-teman. Tapi pada saat Tuhan Yesus mengajarkan tentang kekekalan, ya, tentang kehidupan, tadi banyak orang yang tidak mau mengikut dia. Banyak orang yang tidak mau menyangkal diri. Banyak orang yang tidak mau memikul salib. Dan akhirnya teman-teman, mereka mengundurkan diri. Terus apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus kecewa, marah, patah semangat? No. Bahkan Tuhan Yesus sampaikan lagi yang ke-12 orang. Apakah kalian tidak sekalian ikut? Ini beda ya teman-teman, kalau orang kadang-kadang ya kalau manusiawi, terus punya di kelompok 5. Terus 2 keluar, tinggal 3. 1 keluar, tinggal 2. Mungkin kita langsung bilang, "Dek, saya harap kalian bertahan ya. Jangan sampai ada yang keluar." Paling kita sampaikan hal itu. Ternyata teman-teman, itu keliru. Tadi teman-teman, kita harus ikhlas, tidak ada maksud apa-apa. Sampaikan. Kalau orang tidak mau keluar, kalau mereka keluar, cari yang baru, teman-teman. Ingat ya, yang mau menjadi murid adalah orang yang memang bersedia menyiapkan waktu, tenaga, pikiran untuk mau dimuridkan. Tuhan Yesus sampaikan ke muridnya yang 12, apa kalian tidak sekalian ikut keluar? Kenapa teman-teman? Tuhan Yesus bilang, karena saya mengajarkan kalian tentang kehidupan yang kekal. Jadi teman-teman, sebenarnya ya, pemuridan ini kalau macam secara logika itu mahal sekali, istimewa sekali. Bersyukur orang-orang yang dimuridkan, bersyukur sekali. Jadi bukan apa namanya ya, kayak macam pemuridan. Teman-teman, amanat agung gitu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan panggilan orang yang utama adalah menjadi murid. Teman-teman, jurusan teknik kah, keahli pertanian kah, terus kerja di Gramedia,
Kamu harus jadi murid dalam bidangmu itu, dalam pekerjaanmu itu. Agar supaya teman-teman terus bisa memuridkan di macam Kari bisa memuridkan di Gramedia. Nanti Aldi di mana? Bisa memuridkan itu, teman-teman. Ya, jadi orang-orang yang dimuridkan, kalau dia sungguh-sungguh dan setia, kualitas hidupnya tidak beda jauh dengan yang sekolah STH. Tidak beda jauh, teman-teman. Pemahaman Torah akan Alkitab, kehidupan Torah, teladan Torah, itu sangat berpengaruh, teman-teman. Karena pada akhirnya kita akan mengarah ke sana, teman-teman. Tujuan orang hidup, laksanakan amanat agung. Bahkan kan teman-teman, kalau seandainya kebaran Injil ini sudah sampai ke seluruh dunia, sampai ke pelosok-pelosok, teman-teman, katanya sudah kiamat. Yang menjadi pertanyaan, kalaupun seandainya hari ini kiamat, yakinkah termasuk surga? Jadi teman-teman ya, jangan ragu. Kalau macam seandainya mau kehilangan adik kelompok, jangan ragu. Cari lagi yang baru. Tetap setia. Karena itu ya teman-teman. Tuhan Yesus pada saat dia ada di dunia, 3 tahun lama, kurang lebih 3 tahun, dia kerjakan pemuridan. Dari begitu banyak 10.000 bahkan berduyun-duyun. Tuhan Yesus fokus ke 12 orang itu. Dan akhirnya Yudas berkhianat dan diganti lagi nantinya. Tuhan Yesus fokus itu, teman-teman. Kenapa? Karena pemuridan itu adalah strategis yang paling efektif untuk melayani, untuk mengubah orang. Kari bersaksi secara pribadi. Saya seperti ini karena saya dikelompokkan. Jadi pemuridan itu, teman-teman ya, sesederhana apapun orang, teman-teman. Sekurang-kurangnya apapun orang, serendah-rendahnya orang. Pada saat kita mau dimuridkan, Tuhan akan melakukan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan teman-teman. Yang penting satu, teman-teman, mau dimuridkan, siapkan waktu. Kalau teman-teman punya waktu ya, saya bahkan kemarin ada kakak kelompok saya bilang ke sendiri, kamu tahu nggak, saya cari adik kelompok bukan yang pintar, bukan yang hebat. Saya cari adik kelompok yang mau diajar dan menyediakan waktu. Mahasiswa ini banyak tugas. Kalau dia tidak mau sungguh-sungguh, susah. Ayo dek, kita kelompok Senin. Siap kak, Senin ya? Iya jam 5. Dek, jam 4 hubungi. Dek gimana? Waduh kak, ada tugas. Oke, Selasa gimana? Wah kak, Selasa saya lagi ini. Ada acara dengan teman-teman kampus. Oh iya, Rabu aja. Oh kak, Rabu saya ada kerja tugas. Oh iya, Kamis. Kak, Kamis ada praktikum. Oh Jumat aja. Kak, Jumat ada ibadah. Sabtu. Kak, banyak tugas. Minggu. Kak, saya ibadah. Dia mau. Tapi dia tidak punya waktu. Tidak menyediakan waktu. Jadi teman-teman, cari adik kelompok. Latar belakang apapun dia. Yang penting, dia mau membuka diri. Tanpa paksaan, dengan ikhlas. Dan menyediakan waktu. Untuk mau diajar. Mau dikelompokkan. Kenapa teman-teman? Pemuridan ini sangat penting. Kondisi sekarang ya teman-teman. Kalau Tuhan tidak muridkan orang, game memuridkan orang. Main game. Kalau Tuhan tidak muridkan orang, komunitas-komunitas yang mungkin dalam tanda kutip, yang membuat orang kehidupan mungkin ya 50-50, pasti memuridkan orang. Teman-teman, sebagai mahasiswa adalah hal yang paling strategis. Kenapa? Karena pada saat orang yang sudah dimuridkan, pasti dia mengerjakan amanat agung. Kalau teman-teman sudah merasakan bagaimana dikelompokkan, bagaimana bertumbuh, teman-teman sendiri akan terus bersemangat mengerjakan pelayanan, mengerjakan pemuridan. Kenapa? Karena kali alami itu. Pada saat saya mengalami pertumbuhan dalam kelompok kecil, semangatnya luar biasa.
Bukan hanya Kak Ari pun lihat orang-orang yang mengalami pertumbuhan dalam kelompok kecil. Luar biasa semangatnya. Kagum melihat mereka. Terus bersemangat dengan begitu banyak tugas. Bahkan soal nilai-nilai tugas-tugas akhir skripsi. Masih menyiapkan waktu untuk kelompok. Semua wisuda, banyak yang diurus. Praktek penelitian gagal. Masih sempat-sempatnya berdoa. Sharing dengan adik kelompok. Ini luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman tidak dimuridkan, pada saat kamu tertunda karena penelitianmu gagal, karena proposalmu ditolak, jangankan kelompok, berdoa pun jarang. Berbagi apalagi. Teman-teman sampaikan apa? Aduh, susah sekali kalau ada skripsi. Susah. Tidak bisa ada skripsi. Kalau ada skripsi terus melayani, ini teman-teman, tolong jangan kasih saya bertugas dulu ya. Saya masih fokus ini di skripsi saya. Saya masih fokus ini di praktek saya. Saya masih fokus di penelitian saya. Pasti begitu. Tapi kalau teman-teman dimuridkan dengan sungguh-sungguh dan mengalami pertumbuhan, walaupun skripsi, walaupun penelitian, teman-teman akan memberi waktu paling lama 1 jam 30 menit atau 1,5 jam untuk mengikuti persekutuan. Baik itu hari Jumat, ibadah kampus, ataupun mungkin bertugas jadi doa sepaat, ataupun hubungi ke adik-adik kelompok. Dek, nanti hari Kamis kita PA ya, kita kelompok. Waktunya 1,5 jam ya, karena kakak setelah itu saya akan buat penelitian, saya akan buat laporan. Dan teman-teman, kalau teman-teman lakukan itu dan itu terjadi, sungguh itu pengalaman dan pelajaran berharga buat adik kelompokmu. Pasti, Kari jamin, Kari yakin. Kalau teman-teman mengerjakan itu, adik kelompokmu pun nanti, walaupun dia ada skripsi, walaupun dia banyak tugas, tetap dia menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Kenapa? Kalau teman-teman tanya, Dek, kenapa kamu lakukan itu? Saya lihat ini kakak kelompok saya lalu kakak saya kelompok saya Aldi. Kak Aldi ada bilang sama saya, apapun yang terjadi kamu harus kerjakan ini. Kenapa? Karena Tuhan pasti sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa kepada kamu. Ini yang saya alami. Kamu kakak kelompok tuh, ini yang kakak alami. Dan kalian pikir pengalaman hidup itu sangat berpengaruh besar kepada adik-adik kelompok pada saat teman-teman libatkan Tuhan. Oke, itu saja. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati dan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kak Ari untuk sharing dan juga firman Tuhan yang disampaikan sangat luar biasa, membukakan pemahaman tentang proses pemuridan kepada kita semua. Terima kasih kembali Kak Ari dan juga Siap. bagi saya khusus mungkin yang saya tangkap itu bagaimana kita sebagai pemimpin kelompok kecil itu harus menjadi teladan dulu terlebih dahulu. Teladan yang menyediakan waktunya untuk adik-adik dan juga melayani setulus hati agar ketika nanti adik-adik yang kita kelompokkan atau kita bina begitu bisa menjadi apa yang kita harapkan, bisa menjadi teladan seperti yang kita harapkan begitu, agar ya dia bisa menjadi juga seperti kita gitu, seperti pemimpin kelompok yang menyediakan waktunya walaupun kayak Kari bilang tadi, walaupun ada skripsi mungkin atau ada penelitian, ada laporan, tapi dia tetap mengerjakan pelayanannya begitu. Terima kasih Kak Arik dan juga teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada, kita masuk di sesi sharing mungkin ataupun diskusi. Kalau memang teman-teman misalkan ada pertanyaan mengenai mungkin proses pemuridan atau menjadi pemimpin kelompok kecil yang baik, atau mungkin ada kendala di KTP masing-masing atau mungkin di adik KTP masing-masing, bisa ditanyakan langsung kepada Kak Ari, silakan mungkin.
Ya, kalau belum ada mungkin boleh saya Kak yang bertanya? Boleh, siap, siap. Terima kasih. Oh, sesuai dengan saya bertanya sesuai dengan pengalaman KTB saya dan juga puji Tuhan sebenarnya tadi sudah terjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Cuma saya ingin istilahnya ingin meyakinkan kembali kalau memang apa namanya pertanyaan saya itu sudah terjawab karena pengalaman saya begini Kak Ari. Di KTB saya mungkin betul yang kayak Kak Ari bilang mungkin murid kita kayak 5 orang, 3 orang, tapi perlahan-lahan dia mulai menghilang karena memang awal-awal dia memang mau seperti yang Kak Ari bilang, tapi akhirnya tidak bisa menyediakan waktunya, begitu Kak. Lalu Kak Ari bilang tadi, ya kalau memang akhirnya tidak tidak bisa menyediakan waktu, ya tidak apa-apa, mesti cari yang mau menyediakan waktunya, begitu. Tapi apa apa namanya Kak ya? Bukan berarti orang harus menyerah sama adik-adik ini Kak ya, tapi orang Iya, juga walaupun tidak ada waktunya mereka, tapi orang harus tetap membimbing juga begitu Kak ya, kira-kira? iya, iya, boleh, iya, iya. Soalnya sama saya jujur cuma 1, 2 orang begitu Kak, yang akhirnya mau dan juga menyediakan waktu, istilahnya bersungguh-sungguh. Karena kemarin memang mereka mau lima-limanya, cuma pada akhirnya mungkin karena semakin banyak tugas juga, jadi mereka tidak ada waktu begitu Kak. Jadi jadi pertanyaannya apakah saya harus akhirnya mencari murid lain atau ada yang harus diperbaiki dari saya atau saya harus mengusahakan mereka ini yang tidak ada waktu, Kak, untuk istilahnya mungkin menyediakan waktu untuk sedikit saja begitu, Kak, kira-kira. Makasih, Kak. Oke, terima kasih. Iya, eee, yang namanya pemimpin kelompok pasti ya, hampir sama semuanya, masalahnya ini ya, masalahnya ini. Yang pertama teman-teman kalau macam seandainya kualitas kelompok, itu yang tahu teman-teman sendiri ya. Makanya, teman-teman sudah berupaya, teman-teman sudah melakukan yang terbaik, itu teman-teman sendiri yang tahu. Sebenarnya teman-teman sudah memang maksimal, tapi akhirnya adik kelompoknya memang tidak menyiapkan waktu, ya. Dalam tanda begini, jadi teman-teman, berusaha, berupaya, tapi memang akhirnya adik kelompoknya, eee, tidak bisa memberikan waktu, tidak menyediakan waktu. Oke, pertama mungkin mereka bersemangat, "Oh iya Kak, pengen sekali ya. Wow Kak," macam-macam biasanya kan kalau macam seandainya dia lihat, "Wih, saran DP kelompok bagus, bisa berbagi satu sama lain." Dia pengen. Nah, pada saat dia masuk di dalam, baru dia sadar, "Ih, ternyata tidak semudah itu ya, tidak seindah yang dia bayangkan." Dan akhirnya mungkin dia mundur. Ya, teman-teman, saran ke Ari ya, kalau mereka ini teman-teman ganti, cari yang baru. Tapi ingat, relasi tetap baik. Ya, kayak macam teman-teman punya adik kelompok, terus yang 2 tidak ikut yang satu, satu saja tidak apa-apa. Kari punya pengalaman ya, Kari itu lalu kelompoknya ada Kadewa sama adik Rudi. Rudi ini orang Towili. Dewa, Rudi, sama satu orang Papua sama punya 5 orang. 5 orang. Teman-teman tahu siapa yang bertahan? Tinggal Dewa sendiri sampai akhir, sampai sekarang. Tapi tahu enggak teman-teman? Satu orang itu sangat berpengaruh sekali. Saya pun sampai sekarang bersyukur melihat pertumbuhan Dewa. Bagaimana dia jadi PNS tuh di Jakarta, Kak Dewa jadi PNS. Dia bergumul tentang hal-hal yang menurut Kak Ari, itu menurut orang lain luar biasa. Tempat basah kan kalau di lapas, tapi Dewa mencoba bertahan, dan dia seringkan itu. Terus yang kedua, teman-teman, Kak Ari punya adik kelompok,
Pidi, Hardy, Yosef, Martin Londong Pare, 4 orang. Ini kelompok angkatan 2020. Kalau Dewa 2010. Orang Dewa Hardy ini sama Yosef, Pidi, Martin Londong Pare, ini angkatan 2010. Kalau Dewa 2012 kayaknya ya. Karena pimpin kelompok 4 orang ini. Aktif semuanya. Akhirnya si Martin keluar. Sisa Pidi, Hardy, Yosef. Ini terus yang aktif waktu itu lalu kali lihat, yang aktif Pidi sama Hardy. Kalau Yosef dia aktif kelompok, tapi di pelayanan belum. Jadi sekarang saya ingatkan Yosef, Dek, kamu punya potensi. Karena Yosef itu kan tahu kan pembelajar mati dia. Orang lab, dia sibuknya di situ terus dia. Yosef itu sibuknya di situ. Dia tidak aktif di pelayanan lalu. Lanjut perjalanan, Yosef sakit. Kari kunjungi. Kari peluk dia, kari doakan. Ternyata teman-teman, Yosef tersentuhnya di situ. Dan dia aktif ya teman-teman, kalau lihat Yosef sebelum jadi alumni luar biasa dia. Yosef itu. Berjalannya waktu teman-teman, si Hardy keluar kelompok. Kak, saya istirahat dulu, saya tidak mau kelompok. Karena lalu ada gesekan, mungkin dia tidak terima pendapatnya Kak Ari. Keluar dia, si Hardy. Tinggal Pidi sama Yosef. Tapi karena dengan Hardy masih baik. Berjalannya waktu, si Hardy minta, Kak, saya kelompok lagi. Ternyata rindu si Hardy. Dengan begitu dia lihat di luar, akhirnya dia kelompok lagi. Berjalannya waktu, Pidi keluar lagi. Karena Pidi kari tegur. Ya, banyak hal ya tentang, tadi Kari bilang, kakak kelompok itu dia bertugas sebagai ayah. Dia tegur lah kalau macam si anaknya ini. Kari tegur si Pidi. Pidi, kamu ini sudah dewasa harusnya. Kamu harus seperti ini. Kamu harus putuskan. Ini tidak bisa. Jangan dekati ini. Kalau 2 orang, putuskan salah satu. Pidi keluar. Dia kelompok sama Kayadi, kakak kelompok saya yang lalu. Berjalannya waktu, Pidi mau lagi kembali kelompok ke Ari. Jadi apa teman-teman? Kelompok ini macam tadi yang Tuhan Yesus lakukan. Pemuridan ini istimewa. Rugi orang yang tidak mau dikelompokkan, rugi. Jadi ya ibaratnya teman-teman ya, teman-teman harus memang pahami, mengerti bahwa pemuridan itu berpengaruh sekali dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman harus alami. Jadi menjadi pemimpin kelompok itu ibaratnya bukan mengemis, Dek jangan keluar dong, Dek jangan keluar, ayo siapkan waktu. Bukan begitu teman-teman. Dek kamu masih mau kelompok? Kalau seandainya kamu tidak punya waktu, dan tidak apa-apa deh, kamu kerjakan dulu tugasmu, nanti kalau macam besok-besok kamu sudah punya waktu, hubungi kakak. Teman-teman layani yang lain. Dengan berjalannya waktu teman-teman, dia akan lihat hasil sebuah pelayanan. Dia akan lihat. Jadi ya teman-teman, sekali lagi saya tekankan, pemuridan ini istimewa. Teman-teman akan mengetahui hal-hal yang luar biasa yang Tuhan inginkan teman-teman kerjakan. Teman-teman kalau dikasih tugas sama rektor, sekarang rektornya Pak Edward Wolok ya. Teman-teman kalau macam ada yang kerja sama dengan Pak Edward, itu senangnya luar biasa. Kayak yang BEM ini kan lihat sering lihat statusnya. Lesmana. Toh dia kan BEM toh, kan lihat dia hebat dia. Maksudnya dia dekat dengan rektorat atau segala macam, termasuk JJ. JJ kalau macam teman-teman ini. Mereka itu senang sekali kerjasama sama rektor. Ibaratnya kan, orang-orang kampus. Orang-orang berpengaruh di kampus. Senang sekali, teman-teman. Dan itu fakta, kalaupun seadanya Kari di posisi mereka, Kari pun senang. Tapi sekarang Kari mau tanya teman-teman. Teman-teman lebih senang mana? Bekerja di perintah rektor, atau bekerja dan Tuhan kasih tahu hal-hal yang istimewa? Teman-teman pilih mana? Jujur, Kari lebih pilih Tuhan Yesus. Kalau teman-teman kalau baca ya, teman-teman nanti kalau macam biasa kalau macam teman-teman lihat,
Bagaimana ada rahasia-rahasia penting yang Tuhan singkapkan melalui firman, melalui kehidupan orang lain. Itu membuat teman-teman bersuka cita. Kali kasih contoh teman-teman. Pada saat orang setia dimuridkan, dia mengalami Kristus. Bangun pagi saja, lihat matahari, sukacitanya luar biasa. Lihat matahari saja, bangun pagi, lihat matahari saja. Wah, dengar ayam berkokok saja, itu sukacitanya luar biasa. Puji Tuhan. Saya masih boleh bangun sampai dengan saat ini. Itu sukacitanya luar biasa. Teman-teman, Kari mau bilang, kalau teman-teman hanya bangun pagi saja bersuka cita, apalagi hal-hal yang lain, teman-teman akan bersuka cita. Ini berkat Tuhan yang orang tidak pahami, teman-teman. Pada saat teman-teman mau dimuridkan dan mengenal Tuhan, hal-hal yang sederhana, itu bisa membuat teman-teman bersuka cita. Teman-teman, ya, Kari alami itu, teman-teman. Kenapa? Kari alami itu. Kari jalan pagi saja, hanya orang bilang, halo Kari, apa kabar? Kari kelihatan ganteng hari ini. Cuma begitu saja teman-teman, sukacitanya luar biasa. Teman-teman ya, kalau teman-teman merasakan sukacita dengan hal-hal seperti itu, apalagi yang hal-hal besar, teman-teman akan bersukacita. Enjoy pokoknya. Tugas apapun, apa segala macam, putus cinta, pengolah ke sana. Dan akhirnya orang lihat hasil sebuah pelayanan, teman-teman. Kali ini 5 kali itu gagal penelitian. 1 bulan pengamatan, 1 minggu. Minggu kedua, Michael Yakob, Peko, anjing, bermain di sama kari pelahan. Rata satu bedengan. Michael telepon, Kak di mana? Masih di blok. Ada cerita dengan adik-adik di situ. Kak, kelahan dulu. Kenapa? Michael tidak berani bilang karena saking takutnya. Kenapa Mike? Kak, kelahan dulu coba. Kak, kelahan. Aduh ya ampun. Semua gagal lagi ini penelitian. Kari pojok di sudut dan berdoa. Puji Tuhan, teman-teman. Ada sisa-sisa benih yang Kari buang di samping, hidup. Itu yang Kari ganti. Dan Kari kelompok sama dorang Hardi, sama dorang Dewa. Dan Kari ceritakan itu. Teman-teman, apa yang mereka alami? Dorang bilang apa? Kak, luar biasa. Dengan sampai tadi Kari bilang, dengan sebegitunya pengalaman yang Kari alami, Kari masih memberikan waktu untuk melayani Torah. Kenapa Kari adik-adik kelompok ya? Puji Tuhan ya teman-teman. Walaupun sekarang sudah jauh-jauh, tapi teman-teman pernah melihat mereka begitu antusias melayani ya. Kalau kondisi sekarang Kari tidak tahu lagi, tapi pada saat mereka masih menjadi mahasiswa, luar biasa. Bahkan sampai sekarang ada beberapa Kari adik-adik kelompok yang masih kalau macam teman-teman cari dana, kasih proposal, kadang-kadang orang masih kasih biar cuma 50.000, 100.000, mereka kasih. Kenapa? Karena mereka alami. Teman-teman, kalau orang skripsi, galau, apa segala macam, so terlalu banyak. Kalau teman-teman tetap setia melayani bersama-sama dengan teman-teman, hal yang paling menakutkan teman-teman adalah kematian kekal, neraka. Tapi Tuhan Yesus telah kalahkan itu, menyelamatkan saya. Apalagi hanya skripsi. Kecil bro, apalagi cuma jodoh kecil. Tuhan mampu melakukan hal yang luar biasa. Yang tadi Kari bilang, sesederhana pun teman-teman seperti apa, kondisi pemahaman terbatas, kondisi keuangan terbatas, semuanya terbataslah serba kurang. Bersama dengan Tuhan, teman-teman akan mengalami sukacita yang luar biasa. Kari mengalami itu, teman-teman. Jujur ya, kalau mau share, Kari ini di keluarga tidak dipandang. Bandel Kari, nakal. Tapi saya juga kelompok kecil, perubahan 180 derajat. Bahkan Kari om saja kaget, Kari papa saja kaget. Dan tahu enggak teman-teman, sampai sekarang Kari itu dirindukan untuk pulang. Kalau pulang kampung, Kari mama papa cium Kari. Cium di testa, Kari pun cium, dan kami
Saya terharu. Dulunya tidak diharap, sudah jadi pigi-pigi jo. Orang tua bahagia, dan kami pun terbayang-bayang. Mungkin Tuhan Yesus juga rindu melihat, terharu melihat teman-teman begitu semangat. Tuhan Yesus tahu apa yang teman-teman lakukan. Di tengah-tengah teman-teman kekurangan, banyak tugas apa segala macam. Teman-teman masih memuridkan, masih tetap setia. Adik-adik kelompok tidak punya waktu, teman-teman cari waktu, dan akhirnya mereka tidak mau teman-teman cari yang lain. Mengeluhlah kepada Tuhan. Tuhan akan membuat kamu bersuka cita. Dengan hal-hal yang sederhana, dengan hal-hal yang biasa-biasa, itu akan membuat kamu bersuka cita. Dan orang akan terpukau, orang akan heran kepada saudara-saudara. Kalau hanya bangun pagi saja teman-teman bersuka cita. Sekarang banyak orang yang tidak bersuka cita bangun pagi, biasa. Lihat matahari, biasa, besok ada lagi. Tapi pada saat kamu mengenal Tuhan, kamu akan bersuka cita. Setiap hari, setiap saat, teman-teman bersuka cita. Oke, itu saja. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman ataupun pertanyaan, silakan. Oke, kasih Kak Adik untuk jawabannya. Dan sini Kak Adik ada pertanyaan juga dari Aginta Tambun dari Butet Kak. Izin lewat chat Kak, kadang kala adik-adik saat awal kita memberikan tawaran mereka dengan sukacita menerima, atau kadang dilandasi oleh rasa penasaran. Tapi berjalannya waktu, ada kalanya mereka bosan untuk terus lanjut. Tapi mereka tidak mau bilang kalau begitu karena ketakutan yang mungkin mereka rasakan. Akibatnya untuk selanjutnya, mereka ikut karena kepaksa gitu. Dari teman-teman atau Ari, mungkin ada saran untuk mencegah atau mungkin cara-cara agar mereka tidak takut untuk bercerita tentang apa saja yang mereka rasakan selama KTB berlangsung dengan jujur, Kak. Sudah? Iya, teman-teman, memang kakak kelompok PKK juga itu memang dituntut kreatif ya, dituntut kreatif. Jadi teman-teman harus lihat, setiap teman-teman kelompok apakah hanya, mungkin kalau kelompoknya seperti apa, cuman datang kumpul, terus baca firman, belajar segala macam, terus selesai. Kadang memang kalau begitu bosan. Teman-teman kakak kelompok harus pikirkan, bagaimana caranya biar dorang tidak bosan. Termasuk cara kelompok juga pun beda. Mungkin hari ini kita sharing, terus tanya, terus besok masak bersama sambil cerita, terus besok jalan bersama. Begitu teman-teman ya. Jadi memang kadang sih tidak terlalu perhatikan ataupun mungkin tidak tahu juga teman-teman kelompoknya sekarang seperti apa ya. Tapi memang banyak ada edik-edik itu penasaran dan ternyata ya datang itu cuman berdoa, menyanyi, terus baca firman, ditanya soal apa? Ditanya sudah bergabung apa? Sudah doa saat teduh, setelah itu selesai pulang. Memang bosan. Bosan. Jadi memang teman-teman harus perlu ada strategi-strategi biar itu menjadi satu kerinduan. Ya, jadi teman-teman jangankan kelompok, belajar di ruang kelas saja kadang-kadang kita orang kan bosan. Kalau macam teman-teman guru matematika, terus fisika, terus ada pelajaran kan, malas saya kalau ini guru ini. Kenapa? Cara belajarnya begitu. Tapi kalau ada guru yang asik, pasti enjoy, dirindukan. Besok ini pelajaran ini. Besok pelajaran rindu, pasti mereka rindu. Jadi teman-teman harus buat strategi kelompok itu yang semenarik mungkin, yang tidak membuat mereka bosan. Karena memang kalau hanya kelompok monoton, bosan pasti. Teman-teman harus siapkan,
tanya kabar, apa segala macam, tuh bersama-sama sambil jalan. Jadi terbuka sambil jalan tuh mungkin teman-teman ke kampus jalan sama-sama sambil cerita. Terus iya. Rabu kita kelompok ya, Kak jangan dulu Rabu, saya ada ini. Nah, kayak gitu. Jadi ada iya. Jadi ada komunikasi antara adik kelompok sama kakak kelompok. Jadi kalau macam seandainya adik kelompok itu tidak suka, tapi dia tidak berani komen, berarti itu masih ada batasan. Masih ada batasan antara kakak kelompok dengan adik kelompok. Jadi sebagai kakak kelompok kita harus paham, oh kayaknya dia masih takut sama saya, sampai dia tidak bilang itu. Teman-teman kan tahu kalau macam seandainya so akrab, baku habis di situ. Maksudnya terbuka sama-sama lah. Wih kamu ini begini Pak, Aldi mana ini Pak baginya. Itu menarik. Kalau Karit di kelompok lalu si Hardi pilih sama Yosef, aduh, tinggal Karit tahan-tahan. Kenapa? Kalau tidak bisa bercanda semuanya itu. Karena itu tadi saking akrabnya, sampai terbuka, pilih ini banyak sekali ceweknya. Kari, si Hardi ini, DP nomor, ada 5 itu di HP. Setiap malam ganti, telepon ini. Jadi kayak macam itu teman-teman. Jadi akrab. Nah, setelah akrab, baru pembelajaran. Jadi tidak hanya semata-mata macam harus firman, belajar. Tidak juga teman-teman. Teman-teman harus lihat. Kalau memang seandainya mau ini pendekatan dulu, oh kayaknya ada ini bosan. Dek, gimana dengan PA kemarin ya? Ada yang kamu dapatkan atau coba tolong tuliskan. Mungkin dia ada agak bingung. Oh, belum dapat dia berarti, belum dapat. Belum dapat apa namanya ya? Belum rasa dia. Tapi pada saat dia rasa, teman-teman pasti akan dapat adik kelompok yang tanya, Kak, kapan kelompok, Kak? Saya mau sharing, Kak. Ada adik kelompok begitu. Pasti dia minta, Kak, kapan kelompok? Kadang kita kakak kelompok yang didesak, tunggu ya. Nanti kan masih ini, Kak, ayolah kita kelompok, saya mau sharing. Pasti begitu. Ada kerinduan untuk sharing. Jadi memang kakak kelompok harus sekreatif mungkin. Jadi memang kalau teman-teman macam kreatif begitu tuh, akhirnya teman-teman nanti kalau macam ada yang jurusan pendidikan, terus atau nanti teman-teman turun penyuluhan, gampang itu, gampang. Kenapa? Karena terus belajar tadi itu di kelompok kecil. Karena pada saat itu kan kalau macam kuliah tentang presentasi, terus penyuluhan turun di lapangan, kita agak mudah. Kenapa? Karena kita tadi belajar memahami. Belajar memahami kan biasa kan kalau macam ada adik kelompok 3 orang, ini beda-beda karakter. Ada yang satu yang pemalu, ada satu yang ceplas-ceplos. Kadang kan yang satu ini dia bosannya bukan ke kakak kelompoknya, tapi ke temannya. Jadi kan kita kan harus lihat bagaimana caranya biar dorang kompak. Kalau seandainya kompak, happy itu jalannya pasti. Tapi yang namanya kelompok teman-teman ada yang seperti itu. Teman-teman harus bertahan, siap tahan banting pokoknya. Banyak berdoa. Kalau Kak Ari lalu sempat bertanya begitu kan, KRPK KJK dari Makassar, dia bilang begini, Ri. Dia bilang begini, Ri, adik kelompokmu begitu. Sekarang Kak mau tanya, berapa kali kamu doakan adik kelompokmu? Kari bingung jawab. Kadang-kadang kita juga jarang mendoakan adik kelompok. Teman-teman doakan kalau macam, Tuhan saya berdoa buat adik kelompok saya, Ari. Selama ini saya perhatikan dia tidak menikmati. Tuhan tolong, apakah ada saya yang salah dalam pemimpin kelompok, ataupun ada beban, ataupun permasalahan, Tuhan tolong. Supaya kami sama-sama menikmati dalam kelompok. Begitu teman-teman doakan. Itu saja, terima kasih. Halo Kak. Ya. Ya, oh ya Kak. Oke, baik Kak. Makasih buat jawabannya. Semoga bisa membantu Butet dalam apa namanya
KTW dengan adik-adiknya. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang lain atau kakak mungkin masih ada yang mau ditanyakan, dipersilakan sebelum orang masuk Oh, untuk si ya si Kak. Butet ini kakaknya ada iyo kan, adanya Bona sama Boris kan? Iya Kak. Oh, iya. Iya, iya. Oh iya, oke semangat. Butet semangat. Ya mungkin bisa kalau misalnya teman-teman atau kakak masih ada mau untuk menanyakan tentang proses pemberian atau mungkin berbagi permasalahan di KTP masing-masing, dipersilakan sebelum terang masuk ke apa namanya proyek kita. Tanya itu orang mau buat proyek sama-sama tentang apa yang akan kita lakukan pada KTP kita masing-masing begitu. Mungkin teman-teman atau kakak yang masih mau bertanya, dipersilakan mumpung Kak Ari masih dalam Zoom. Mumpung masih apa namanya? Masih ada waktunya. Mumpung masih panas. Masih panas. Ya mungkin kalau sudah tidak ada, orang akan masuk ke proyek ketaatan, di mana kita akan mengatur sama-sama proyek yang akan kita buat terhadap adik KTP kita masing-masing. Jadi mungkin di setiap hari apa begitu, mungkin terang buat jadwal masing-masing. Ya jadwal sama-sama yang akan kita kerjakan di masing-masing kelompok kita sendiri, seperti mungkin di setiap hari Senin mungkin ada di jam 10 ada berdoa bersama untuk adik KTP kita masing-masing, atau hari awal gitu jadwal yang mungkin bisa kita lakukan bersama-sama begitu untuk adik adik KTP kita masing-masing begitu. Mungkin dari Kak Binar mungkin ada saran Kak? Iya, terima kasih. Terima kasih Kak Ari buat Ya, materinya yang sangat menolong, menegur kembali sih untuk pribadi saya begitu ketika menjadi PKK, sangat sangat terberkati begitu malam hari ini. Ketika melihat poin-poin yang sudah Kak Ari jelaskan tadi, kalau dari saya bisa jadi orang mendoakan adik kelompok dan juga saling saling mengingatkan begitu ke teman PKK yang lain. Soalnya kan meskipun orang punya proyek ketaatan pribadi masing-masing, akan tetapi kalau misalnya setiap hari orang sering tanya kabar, sering tanya relasi kelompok lain, itu akan lebih semangat lagi sih, kayaknya begitu. Itu dari saya. Oke, kasih Kak. Mungkin dari teman-teman lain, mungkin dari Kak Ferdi mungkin ada Kak? Kak Ferdi Rontos mungkin? Ya, halo. Ya, halo. Ya. terima kasih banyak untuk sharingnya. Ada yang sharing masalah, Kak Ari yang sudah mengarahkan kita bahwa ya memang begitu akan dialami. Gitu. Terlebih dahulu Tuhan telah mengalami begitu. Banyak yang meninggalkan begitu atau banyak yang tidak pasti. Terima kasih banyak Kak Ari. Kalau dari saya, ya, sekali lagi melihat pembacaan kita itu terberkati bahwa ya memang jangan dengan paksaan untuk ambil tugas ini. Saya pas itu tadi Kak Ari bilang harus mau dulu persyaratan untuk dimuridkan itu. Karena ya tadi zaman dulu ya itu berduyun-duyun
orang yang mau ikut sama Tuhan, tapi kenyataannya itu motivasi apa ya? Motivasinya lain, tidak maksudnya sebenarnya mereka tidak mau begitu, cuma mau cari-cari tahu awalnya. Ketika sudah tahu, oh ternyata begini, sudah jauh begitu. Cuma yang jadi permasalahan di kita ya kadang-kadang macam yang Butet bilang, ada yang nyata-nyata, maksudnya yang tidak mau, tapi dia tidak mau terus terang lagi begitu. Jadi biasanya pergumulan di PKK begitu. Aduh mau bikin bagaimana ini, adik setiap ditanya tidak mau, setiap mau diajak tidak mau, tapi tidak pernah juga setiap mau ditanya tidak mau KTP, tidak pernah juga mau mengaku begitu. Jadi akan sulit misalnya mau buat bagaimana, mau lepas tangan kah, atau dia juga bilang tidak ada memundurkan begitu, misalnya mau keluar dari KTP. Kalau ke Arif kasus tadi kan enak begitu, ada yang adik-adik jujur, kak saya mau break dulu atau mau begini dulu, mau istirahat dulu. Nah itu enak, mungkin terang bisa, oh ya berarti saya akan batasi mungkin ya tindakan-tindakan untuk ajak KTP atau lain-lain, paling cuma memberikan penguatan atau tanya kabar dan lain-lain. Kalau dari saya sih ini dengan materi tadi juga teringat sih, pernah ikut pembekalan PKK yang dilakukan oleh PMK Ambon, tapi pembicaranya itu Bang Alex. Iya sih, katanya ayo kita evaluasi bersama. Di situ saya ingat bahwa saya cari-cari tadi DP catatan, ternyata lupa di kampung. Itu di situ kita diingatkan bahwa ayo evaluasi bersama, motivasi ikut KTB. Terutama kita yang pimpin dulu sebelum ke adik-adik kita evaluasi ya. Cari tahu apakah memang benar-benar saya mau, sehingga tergerak sendiri sih. Kalau memang mau pasti menyediakan waktu. Kalau ada tekad dan mau, pasti akan menyediakan waktu sesulit apapun begitu. Kalau ya sebelum ke adik-adik ya kita cari tahu dulu, mau saya memimpin misalnya, mau saya mau belajar bersama-sama dengan adik-adik atau bagaimana. Jadi akan mengurangi beberapa alasan mungkin ya. Yang lain misalnya sibuk sekali dan lain-lain. Saya saran sih, ayo orang, misalnya kalau memang teman-teman sepakat buat proyek untuk orang evaluasi bersama sih motivasi KTB dalam KTB masing-masing begitu. Cara mengevaluasinya mungkin yang saya kepikiran sekarang itu, teman-teman bisa lihat absen KTB-nya, siapa-siapa yang jarang hadir. Kemudian siapa-siapa hadir ketika diajak makan-makan atau kumpul-kumpul begitu. Jadi orang bisa beri perlakuan khusus kepada orang adik-adik kita atau diri kita sendiri yang sudah, misalnya kita sudah ketahui adik ini motivasinya ternyata ini ya begitu. Ini yang buat dia malas ikut KTB. Bisa kita lihat menurut saya kepikiran begitu sih, bisa kita lihat dari hal-hal seperti itu. Kemudian itu sih, kemudian nanti kita bicarakan langsung begitu bagaimana tindak lanjutnya. Kalau berdasarkan yang saya dapat ya, kalaupun dia memang sudah tidak mau lagi, apakah itu dia nyatakan secara lisan, Kak saya sudah tidak mau lagi begitu ya, tidak bisa kita paksakan. Maksudnya Tuhan yang memiliki hati masing-masing ya, dan belajar dari Tuhan Yesus. Ini juga saya dapatkan ya di itu pembinaan PKK, bahwa fokus ke orang-orang yang memang benar-benar mau. Jangan sampai kasihan mereka yang gara-gara yang tidak mau ini, yang mau ini juga sedikit terabaikan. Jadi ya fokus sama yang mau itu. Tuhan Yesus juga itu fokus sama yang, tapi luar biasa fokusnya. Jadi hasilnya juga luar biasa. Contoh 12 murid Tuhan Yesus itu kan memang betul-betul Tuhan ajar begitu. Nah, itu sih saran yang saya mau kasih tawarkan tadi. Ayo terang evaluasi bersama, bisa motivasi ikut kelompok kecil dengan mencari tahu, tanya langsung bisa. Kalau pengalaman lalu, kalau di kelompoknya Kak Binar juga, saya salut sih, ada adik-adik yang lalu ada salah satu adik yang bilang, Kak, so tidak mau lanjut KTB lagi. Jadi enak, kakak kelompok enak,
dia juga enak begitu. Ada yang maksudnya tidak merasa saling menekan begitu. Orang bisa tanya langsung mungkin, atau kalau ada yang masih takut-takut kasusnya macam Butet, bisa orang lihat dari perilakunya. Kadang-kadang di mulut bilang mau, tapi hanya sekedar mau begitu, tapi tidak tercermin dari perilaku. Contoh meluangkan waktu, atau minimal misalnya bolehlah alpa mungkin dengan keadaan terdesak, tapi kalau alpa terus tidak ikut kelompok terus, bisa dipertanyakan ya begitu, ini emang betul-betul mau atau tidak. Nah, kalau orang sudah bisa simpulkan setiap motivasi setiap adik-adik ataupun motivasi diri sendiri, nah itu baru orang ambil tindakan selanjutnya, mau fokus ke adik yang mana begitu di setiap kelebihan kekurangan masing-masing melalui pembelajaran Alkitab ya begitu. Kalau saran saya begitu sih, orang buat proyek untuk cari tahu. Kasih. Oke, kasih Kak. Oh, iya Kak Ferdi. Kak Ferdi. Halo Kak. Ya, halo. Kak ini kan ini baru saran tuh Kak. Terus Iya. mau putus di sini juga ya? Iya, bisa dianu saja. Apakah mau saran yang lain-lain lagi masih ada, tapi kalau supaya karena terbatas waktu bisa terang bicarakan saran-saran yang sudah diberikan saja. Mau bagaimana? Oh, berarti Atau ada ya. diedit sedikit. Oh, nanti mau kumpul dulu saran Kak ya? Oke. Iya, tapi sebaiknya orang sama ambil keputusan sih, supaya ini sama selesai waktu sama jam 7. Nanti kalau sementara bicarakan mungkin mau putuskan yang mana, atau ada yang mau ditambahkan, misalnya saran ini diambil tapi diedit sedikit, maksudnya begitu sedikit ya boleh, silakan masuk begitu. Oh ya Kak. Kak ini berarti untuk yang evaluasi Kak punya ini tidak perlu jadwal yang khusus begitu Kak ya? Kan ini bisa diatur nanti masing-masing di KTB Kak ya? Iya sih, sebenarnya begitu. Jadi pengetahuan setiap PKK masing-masing, atau bisa jadi habis itu orang tukar pokok doa adik-adik mana yang perlu orang doakan. Ternyata adik-adik ini ada yang memang sudah tidak mau lagi, baru bisa. Ya, semua yang mengalami itu bisa saling sharing sih. Selanjutnya ceritakan ke mana ke. Yang penting terang lakukan dulu evaluasi ini. Kalau untuk jadwal itu kan nanti diatur sama KTB masing-masing Kak ya? Ya. Oke. Yuk, kasih Kak. Jadi untuk saran dari Kak Ferdi bagaimana teman-teman? Apa orang akan lakukan evaluasi seperti yang Kak Ferdi bilang? Atau mungkin ada saran lain? Kalau dari saya pribadi setuju begitu, nanti terus lakukan evaluasi seperti yang Kak Ferdi bilang, terus lakukan evaluasi di KTB masing-masing, baru nanti orang sharingkan di lewat doa bersama gitu. Jadi nanti akan didoakan bersama begitu. Begitu Kak ya? Ya, teman-teman bagaimana, mungkin ada saran lain begitu? Atau mungkin setuju sama Kak Ferdi? Atau kalau dari Kak Ari Kak, mungkin mendengar saran dari Kak Ferdi bagaimana Kak pendapatnya Kak Ari? Iya, kalau evaluasi memang wajib ya. Wajib teman-teman melakukan evaluasi. Cuman teman-teman Kak Ari tidak tahu angkatan berapa di kelompok. Cuman kalau Kak Ari saran sih kalian boleh bikin proyek kayak macam kelompok A dengan kelompok B ketemu atau masak sama-sama, yang dalam tanda kutip bikin proyek yang notabene macam tidak ada kayak macam proyek kayak macam rohani begitu,
Tapi teman-teman kan kayak macam, oh ini kita masak bersama ya, kelompok ini dengan jadi sambil teman-teman cerita. Yang biasa kan kalau kalau proyek masak-masak, kadang yang tidak rajin-rajin ikut kelompok, kadang datang itu. Kalau teman-teman tanya, atau kalau macam sosok so asik tuh, "Dia kenapa tidak ikut kelompok?" Biasanya langsung ceplas-ceplos, "Kak, sebenarnya saya masih mau." Ya, jadi teman-teman bisa 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 komunikasi di situ. Kadang kan kalau macam kita proyek ketaatan, doa ya, kadang kan ada yang sholat sarisi duluan, ih doa lagi, kadang kan begitu. Jadi teman-teman ibaratnya main kayak macam ya masak-masak, itu kan kayaknya kan tidak ada muatan rohaninya, tapi pada saat dorong sekupa, teman-teman isi di situ sambil sharing, sambil curhat, jadi bisa masuk di situ ya, bisa masuk. Jadi teman-teman bikinlah kayak macam kelompoknya Binar sama Perdi, ayo kita masak sama-sama, tidak usah masak mie saja atau beli gorengan, goreng sama-sama, jangan beli yang jadi, kalau beli yang jadi cepat sekali itu, ibaratnya praktis lah. Kalau macam makan gorengan, ya tidak asik. Tapi kalau beli pisang, kan teman-teman kan masih punya waktu, satu kupas pisang, potong-potong pisang, campur terigu, kasih panas ini. Jadi teman-teman berbagi. Nanti macam, oh Butet kamu bagian potong ya, kupas, terus Perdi kamu bagian goreng. Sambil kan makan, ternyata memang luar biasa karena ini kalau goreng nanti kalau PK kamu tim konsumsi ya. Jadi nanti kelihatan. Oh dia ini jago masak, dia ini jago gini. Nanti teman-teman bisa di situ. Baru teman-teman bilang, ih ternyata kamu punya talenta goreng pisang ya. Kadang-kadang itu membuat orang semangat. Selain tadi ya yang teman-teman Sobi. Terus tadi Karim mau tambah ya, yang tadi yang kayak macam ada adik kelompok yang tidak datang. Teman-teman coba kunjungan. Saya tidak tahu teman-teman pernah kunjungan atau belum. Kayak macam teman-teman punya adik kelompok, sibuk segala macam. Coba kunjungan di kosnya. Atau saya jemput ya, atau bisa jadi jangan sampai dorong tidak punya uang bentor untuk ke sana. Nah, kadang-kadang memang kakak kelompok ke sini nanti saya beruang bentor. Harus begitu. Tapi teman-teman jangan paksakan ya, kalau Kari lalu memang Kari bikin begitu, walaupun memang di tengah-tengah keterbatasan. Sampai bayar bentor habis di situ, tapi adik-adik kelompok lihat, ih kakak ini dia Kak uangmu masih ada, tinggal ini pakai bentor. Sebentar pulang, jalan saja, jalan sama-sama. Yang penting orang tahu kalau kita berkorban. Kalau biasanya kan yang bilang, Kak saya sibuk, saya tidak ada waktu, kerja tugas. Kadang di kos dia cuma santai-santai itu. Karena Kari satu kali kedapatan sama Kayadi. Kalau Kayadi itu dia jagonya di situ, kunjungan, tidur sama Kari kos. Walaupun sempit-sempitan, tidur dia. Kadang-kadang Kari jengkel, kenapa ini Kayadi datang di sini, mengganggu saja. Tapi berjalannya waktu Kari terkesan lihat itu. Satu kali kan Kayadi bilang mau datang di kos, dia tidak bilang-bilang, pas dia datang, dia dapat Kari sementara baroko, santai-santai, langsung malu Kari di situ. Jadi pada saat Kayadi ditanya toh, Kari tidak bilang sibuk, Kari terbuka, Kak saya lagi ini. Jadi so kasih alasan yang pasti, kan kalau cuma bilang alasan sibuk atau tidak sibuk itu, cuma bakar rauke atau apa. Tapi yang penting teman-teman tetap semangat semua. Proyek ketaatan Kari serahkan semuanya, cuma memang pilih yang ada yang enjoy-nya, ada yang ini. Itu sih dari Kari. Terima kasih. Oke, kasih Kak. Jadi bagaimana teman-teman, mungkin mau ke mana? Kalau yang Kari punya itu juga kayak masa sama-sama kelompok 1 dengan kelompok 2 itu bagus juga, karena selain terong bisa sharing di situ, yang terong bisa juga menjadi akrab begitu dengan tidak hanya dengan adik-adik kelompok masing-masing kita, tapi dengan adik-adik kelompok yang lain begitu, dan juga terong bisa saling sama-sama mendoakan di situ lah gitu. Bagaimana teman-teman, mungkin ada saran lain atau mungkin terong bisa langsung putuskan mana akan terong pilih, akan terong lakukan ke depannya dengan adik-adik? Kalau yang pertama tadi dari saran dari Kak Binar, mendoakan dan juga sharing dengan sesama PKK begitu.
Jadi orang sharing dengan PKK apa pergumulan adik-adik KTB kita, kemudian orang bisa mendoakan sama-sama. Begitu juga dengan Kak Ferdi dari saran dari Kak Ferdi Rontos, sekaligus dengan evaluasi, bagi kita orang evaluasi mana yang mungkin sudah mulai jarang ikut, apa pergumulannya, orang tanya-tanya, orang sharing, orang bisa doakan. Dan juga mungkin itu sudah satu paket begitu menurut saya dengan Kak Ari, dengan tadi Kak Ari punya, karena lewat apa ya, acara mungkin bukan apa namanya, seperti yang Kak Ari bilang tadi, tidak seperti KTB biasa yang ada kayak mungkin ada doanya atau mungkin firman Tuhan, tapi orang bisa adakan acara ya santai bersama begitu, ada acara masak-masak mungkin, atau acara jalan-jalan keluar dengan KTB yang satu, KTB yang lain begitu, sama-sama orang. Sehingga di situ orang bisa menjalin keakraban dan orang bisa bicara juga dengan santai begitu, orang bisa sharing dengan tidak perlu kayak yang Kari bilang ada batas begitu antara mungkin senior dengan junior atau mungkin kakak satu dengan adik ini. Jadi orang bisa lepas saja begitu cerita tentang masalah kita mungkin di perkuliahan ataupun mungkin di tempat tinggal kita masing-masing begitu. Atau mungkin juga masalah keluarga begitu. Jadi orang lihat dari situ terus bisa saling mendoakan. Bagaimana teman-teman? Sepakat atau ada saran lain mungkin yang orang bisa tampung dan yang orang bisa putuskan sama-sama? Sepakat. Ya, kalau dari saya ya sepakat. Karena ini kalau yang ini sebenarnya proyek kita di pertemuan kedua ya, ini pertemuan keempat kalau tidak salah. Yang proyek kalau teman-teman masih ingat tentang itu, perhatian yang tulus ya. Jadi salah satunya bukan, di waktu itu kita proyeknya tidak berfokus ke belajar dulu, tapi kayak bangun relasi. Apakah itu masak-masak, jalan-jalan, dan lain-lain. Jadi terserah teman-teman sih yang bagaimana teman-teman mau untuk proyeknya. Kalau memang mau itu kembali lagi ke relasi, ya itu menjadi permasalahan masing-masing kelompok, bisa kita lakukan ulang proyek yang di pertemuan kedua kalau tidak salah. Ya, kalau dari saya tadi cuma menawarkan ini sih sesuai dengan topik yang hari ini biar orang bisa follow up terus hasil kegiatan hari ini. Yang itu tadi, jangan dengan paksa ya. Ya sepakat mau itu. Nanti boleh orang join beberapa KTB mungkin sharing permasalahan sambil masak-masak. Ya, gitu Aldi. Oke, kasih dari terang sepakat ya terang masak-masak. Tapi mungkin jadwalnya ini terang tidak apa namanya? Kalau misalkan satu kelompok dan kelompok lain itu jadwal mereka masing-masing kayak, terang tidak usah tentukan harus hari Selasa, kelompok ini harus dengan ini, kelompok ini. Lewat Zoom saja masak-masak. Online kayaknya. DP makanan cuma download berarti. Oke, mungkin masih ada lagi saran yang mungkin orang bisa lakukan untuk adik-adik KTB kita. Mungkin ada sebelum terang tutup dengan doa, mungkin bisa dibawakan oleh Kari. Semua tutup? Iya Kak, karena mungkin sudah tidak ada ini saran. Ya, oke. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur serangkaian kegiatan kami boleh terlaksana dengan baik. Tuhan, terima kasih kalau kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan agar supaya kami tetap semangat dan kami tidak tawar hati, kecewa kalau kami punya adik kelompok yang
sudah sepakat ikut kelompok, tapi akhirnya tidak menyediakan waktu. Ataupun mungkin adik kelompok kami 5 dan sekarang tinggal 1, kiranya kami tetap setia mengerjakan seperti yang teladan Tuhan lakukan, dan kami lihat bahwa Tuhan tidak butuh banyak orang pengikut, tetapi tidak ikhlas ataupun tidak menyediakan waktu dan tidak siap untuk diajar. Tuhan beri hikmat kepada kami, adik-adik, yang terus setia melayani Tuhan. Sebagai pemimpin kelompok, beri kepada kami Tuhan hati yang mau melayani. Terlebih Tuhan, berikan kepada kami hati yang terbuka untuk menerima pembelajaran Tuhan melalui firman, ataupun mungkin melalui kesaksian orang lain, ataupun keseharian kami Tuhan. Agar supaya kami boleh berkelompok dengan ide-ide yang kreatif, dengan cara-cara yang sederhana Tuhan, tapi itu sungguh berkesan dan membuat adik-adik kelompok kami rindu untuk dikelompokkan. Tuhan, Engkaulah pemimpin kelompok yang baik, Engkaulah yang memulai pemuridan. Tolong kami Tuhan, bantu kami sebagai pemimpin kelompok, agar supaya Tuhan, kami tetap setia mengerjakan pelayanan ini. Karena kami tahu Tuhan, pemuridan adalah proses awal kehidupan sampai akhir kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, bantu kami, agar supaya Tuhan, kami memiliki hati yang ikhlas, hati yang tidak terbeban. Tetapi kiranya Tuhan, Engkau terus meneguhkan kami, berikan kepada kami hati Tuhan, yang terus setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, adik-adik dan pemimpin-pemimpin kelompok Tuhan, yang telah memberi diri. Tuhan berkati mereka lewat usaha mereka, usaha orang tua mereka. Berkati mereka Tuhan, beri kekuatan pada saat mereka mengerjakan tugas. Membagi waktu mengerjakan laporan, membagi waktu untuk kelompok, membagi waktu untuk melayani. Tuhan tolong mereka. Beri kepada mereka Tuhan hati yang seperti hati-Mu. Berikan mereka mata Tuhan seperti mata-Mu. Berikan mereka kasih seperti kasih Tuhan. Hanya karena oleh pertolongan Tuhan, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan, untuk mengerjakan pelayanan ini yang mulia, pelayanan yang bernilai kekal. Terima kasih Tuhan, mohon ampun jika Tuhan mendapati dalam persekutuan ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak. Ada kata-kata ataupun tindakan yang kami ucapkan yang keliru, Tuhan ampuni kami. Kiranya Roh Kudus yang menggugah kami, yang mengerahkan kami untuk terus bergerak maju, memuridkan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Makasih Kak untuk sharingnya yang luar biasa. Dan sebelum orang tutup, mungkin Kak Ferdi ada pakai laptop Kak? Iya, ada. Israel, ini kayaknya Israel pakai laptop. Mau Pakai nggak fotoin Kak? Biar dia aja, saya juga boleh. Oh, Sama-sama boleh. juga. Mau berangkat malam ini saya, Kak. Saya kira Kak Israel di perjalanan. Israel di mana ini Israel? Malam ini jam 10 di Banggai, Kak. Iya, Di rumahnya Kakak. Iya, soalnya kan ada orang di belakang kayak macam anak-anak kecil. Aduh, salam sama keluarga Israel. Iya, Kak. Halo Binar. Silakan open kamera. Nanti saya coba ambil dari sini. Sudah? Satu. Boleh Halo Buset.
Yo, siap 1, 2, 3. Oke, tunggu ya 1 kali lagi. Tadi kurang maksimal yang tadi. Siap semuanya 1, 2, 3. Oke. Thank you. Dadah. Semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dadah. Oke, Terima kasih Kak Ari. Nah, Halo, tabu. Ini halo. Halo adiknya Yusra. Halo, tabu. Oke, kali keluar duluan ya. Iya Kak. Ya, dadah. Oke, dadah teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di Gorontalo. Ini doakan ya. Ya. Jalan Kak Israel. Wih, itu adiknya di bawah ya ke Gorontalo. Ya, kuat, semangat. Saya tutup room teman-teman. Oke. Makasih Butet. Ya, makasih semuanya. Selamat bermalam minggu. Semuanya. Ya, selamat malam. Selamat bermalam minggu. Malam. Malam minggu juga. Mhm.